Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada makhluk apapun itu selain Allah, ini namanya makhluk. Apapun jenisnya. Kata ulama itu ada 18.000 jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita. Yang Allah telah ciptakan ini, baik di darat, di lautan, di alam roh, di langit dan di mana itu kata ulama ada 18.000 jenis. Allah Subhanahu wa taala dan makhluk semuanya itu hadirin mulia, Tuhannya yang menciptakan, yang mengatur, yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling besar, tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang mengalahkan kebesaran daripada makhluk itu, yaitu makhluk yang namanya Arash. Itu makhluk paling besar. Allah ciptakan Arash itu makhluk yang paling besar. Hingga kata Syekh Khalili rahimahullah dalam kitab Fathul Ghaib itu dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah, sekiranya seluruh makhluk Allah, malaikat, jin, bumi, langit, semuanya dikumpulkan jadi satu lalu diletakkan di atas Arash, itu ibarat sebutir pasir di padang pasir. Bayangkan, itu besarnya Arash. Jadi kiranya seluruh makhluk selain Arash, baik itu Sidratul Muntaha, yang besarnya Sidratul Muntaha itu 100 tahun kuda yang tinggi, yang paling kencang, 100 tahun memutari itu nggak akan habis-habis. Besarnya Sidrah itu, pohon Sidratul Muntaha itu. Ini mulia. Nah, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 7 lapis langit. Langit pertama ini hadirin mulia, kalau diletakkan di langit kedua itu bagikan uang logam itu di tengah padang pasir. Langit kedua diletakkan langit ketiga seperti uang logam, kepingan uang logam di padang pasir. Sampai langit ketujuh itu besarnya kayak apa. Dan itu dikumpulkan jadi satu, bumi matahari diletakkan di atas Arash, bagikan sebutir pasir di padang pasir. Ngube beliin Arash. Itu makhluk Allah paling besar. Dan Arash ini hadirin mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jauhar itu permata biru yang sangat indah, diciptakan dari cahaya yang tidak ada satupun makhluk sampai saat ini mampu melihat daripada Arash, saking indah dan saking bercahayanya. Itu Arash. Imam Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan, Allah Ta'ala menciptakan daripada Arash untuk menunjukkan kekuasaannya, bahwa tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Arash. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Arash itu, kata Imam Nawawi itu, setiap hari itu berubah warna sampai 1000 warna. Dirubah warnanya itu sampai 1000 warna setiap hari. Berubah. Hitungan kita kan warna merah, biru, tapi ini 1000 warna. Dan itu berubah warnanya 1000 warna tiap hari sampai hari kiamat. Indahnya. Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat. Malaikat yang paling besar. Itu malaikat Hamalatul Arsy namanya. Itulah malaikat yang memanggul daripada Arash itu. Itu dia di dunia itu ada 4, nanti di akhirat ditambah 4 lagi, di 8. Itu malaikat Hamalatul Arsy itu jenisnya mulia, itu seperti awan, seperti kambing yang bertanduk 2. Itu jenis. Besarnya hari mulia, dari kuku kakinya ila urukubiha, dari kuku kakinya itu sampai lututnya
at-ta'ir masreh, yaitu burung yang paling kencang sekalipun, dia itu terbang kencang sampai samaniyah tami'ah aman, 800 tahun tidak akan selesai. Maka belu jejengku, belu betisna yang namanya malaikat hamalatul arsy, belu betisna doang niki belu ratus tahun kedit niki keber dan tutup ngumbe beli. Bayangkan satu malaikat itu nimpat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu besarnya. Jadi makhluk ini mulia, kita bicara makhluk dulu, belum kita bicara yang selalu kita sebut, yaitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini makhluknya aja seperti itu, tidak bisa kita bayangkan. Allah Ta'ala. Ulama memberikan kita ini agar kita ini bagaimana tafakur fi khalqillah, bertafakur tentang kebesaran penciptaan Allah, yaitu makhluk Allah Ta'ala. Jika dilarang wala tafakkaru fi zatillah, jangan dulu pikirkan zat Allah itu, nih dulu makhluk nih. Sampai makhluk yang namanya malaikat hamalatul arsy ini saja besarnya kayak begitu, jejengkun doang baru ratus tahun, dia tutuk kedit paling kencang di kedit atau parang paling kencang keber baru ratus tahun keber, dia tutuk belu jejengkun doang. Itu kemudian itu dalam kitab Fathul Ghais, kemudian kalau Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ciptakan lagi ada malaikat namanya malaikat hafun. Malaikat hafun ini tugasnya apa? Hafun ini yang menyelimuti daripada arasy, yang penuh di arasy itu. Dia tugasnya apa? Bertawaf di arasy, keliling di arasy, tidak henti-hentinya. Dari sejak diciptakan daripada malaikat hafun itu terus tawaf. Dan tawafnya ini ada 70.000 sof, 70.000 saf malaikat hafun itu. Dan itu ngantri terus, selesai yang 70.000 ini masuk lagi 70.000. Bagaimana besarnya hadi mulia malaikat hafun ini? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dari uzunnya ini, dari telinganya ini dengan tawaf niki itu 70.000 tahun perjalanan. Besarnya 70.000 perjalanan antara kentok anjir tawaf, berarti belum kan? Apa itu satu malaikat? Ini 70.000 tahun. Insyaallah. Maka itu tawaf terus berzikir, ada yang bertahlil, ada yang bertakbir, memuji Allah terus. Karena arasy ini adalah Ka'bah ahlus sama, atau Ka'bahnya ahlul malaikah, para malaikat. Ka'bahnya itu, kiblatnya itu adalah arasy. Kita ini kiblat kita adalah Ka'bah di Mekah. Malaikat itu kiblatnya itu dia beribadah itu menghadap arasy. Kalau kita menghadap Ka'bah. Makanya mulia kita diperintah oleh Allah SWT, kiblatnya doa ahlul dunia ini adalah arasy. Makanya kita berdoa mengangkat tangan ke atasnya lah kiblat doa kita. Jadi di sana ada mulia terus bertawaf itu malaikat, tidak pernah henti-hentinya. Jadi antara bumi dengan langit ini terus. Seperti di Ka'bah ini tidak pernah henti-hentinya. Bahasa dengan tak sampun jauh dari jam telun datang. Ini ketuaan, Masya Allah. Sana indor ke Mekah ni kira-kira benoleh Tuhan harap mak tulak balik habis haji. Jadi jam telun terboyak aparak dengan tawaf tak pernah henti-henti, piran tepi tersepi di narak. Jadi nyambung antara dunia dengan arasy ini di arah tawaf. Ini makhluk Allah SWT. Kemudian Allah SWT ada makhluk Allah, itu malaikat yang diciptakan namanya malaikat Safarah. Malaikat Safarah ini mulia, malaikat yang tugasnya sebagai wakil
antara Allah dengan makhluknya, yaitu malaikat Jibril, itu masuk malaikat Safarah, malaikat Mikail, malaikat Azrail, juga malaikat Israfil. Ini 4 malaikatnya. Jadi Jibril ini tugasnya untuk membawa wahyu, tugas untuk membawa wahyu, berkhidmat kepada manusia. Itu malaikat mulia. Ini ciptaan Allah dulu, makhluk dulu. Kita bahas atau kita pikirkan dulu makhluk-makhluk Allah yang begitu banyak dan begitu besar. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya makhluk-makhluk ini. Malaikat Jibril tugasnya bawa wahyu. Kemudian malaikat Azrail, kalau kitab itu Azrail, tugasnya untuk mencabut daripada nyawa daripada manusia makhluk Allah Taala. Dicabutnya dari yapuh katanya. Yapuh itu ubun-ubun. Jadi dari sanalah ditiupkan ruh ketika dalam rahim ibunya, dan dari sanalah dicabut min yaquh, dari ubun-ubunnya. Lalu dikatakan, wahai Syekh, gimana? Bukankah dari mulut keluar roh? Karena orang-orang itu kalau sakaratul maut itu dia nganga. Maka kata Syekh Nawawi, oh tidak. Orang nganga atau terbuka mulutnya ketika sakaratul maut itu, dia nganga karena dahsyatnya kengerian sakaratul maut. Karena disyiddah, karena dahsyatnya, beratnya keadaan ketika sakaratul maut. Tapi roh itu dia dicabut dari ubun-ubun, bergeraknya harakatul tifal. Itu gerakan ketika anak kecil yang ngemut-ngemut itu namanya yaquh. Itu tugasnya Azrail mulia. Kemudian Mikail tugasnya untuk mengatur hujan. Khidmat untuk manusia, intinya diciptakan. Belum manusia mulia, malaikat dulu, manusia ini belakangan. Kemudian tepiak. Setelah malaikat dulu, malaikat yang berkhidmat dulu. Malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Ini namanya malaikat Safarah. Golongan yang 4 tadi itu mulia. Kemudian ada hadi mulia, Allah ciptakan malaikat, yaitu malaikat hafazah. Malaikat hafazah ini malaikat yang menjaga daripada manusia. Tapi aja loh. Jadi malaikat hafazah niki banyaknya 20. 20 niki ya jaga manusia. Kiri ke kanan nara. Hadis dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman tanya, "Kam malaikah? Ya Rasulullah, berapa banyak malaikah di dalam diri manusia?" Kan Nabi mengatakan qala 20. Itu yang jaga, namanya malaikat hafazah. Satu di kanan, satu di kiri. Kanan untuk mencatat amal baik, kiri mencatat amal buruk. Satu di depan, satu di belakang. Yang di depan untuk menuntun manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau dia belok ke jalan yang haram dinasihati, ingat, tetap dijaga. Di belakang ada 2 di bibirnya untuk senantiasa menuntun bibir seseorang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di tengah-tengah mulutnya, dan di setiap lubang-lubang yang ada di dalam diri manusia, tugasnya menjaga agar tidak masuk binatang ketika dia tertidur. Nganga tertinduk, terjaga. Dinarak cerita limpan, teledu limpan tamu jok diweh manusia. Jok kento, nauzubillah min zalik, jok langan. Itu dijaga oleh malaikat. Malaikat hafal. 2 di kedua matanya. Jadi 10. Ini dalam hadis. Jadi 10 ini mulia. Siang hari menjaga manusia, sorenya naik lagi turun 10 malamnya. Jadi 10 ke jelo, 10 ke malam.
Di 20 malaikat hafazah diciptakan, tugasnya untuk menjaga manusia. Tapi manusia dia mantep ya, belum. Masih malaikat penjaganya udah diciptakan duluan. Karena manusia ini penciptaan ini kan setelah jin. Setelah jin diciptakan dulu, baru untuk dia manusia. Tetapi manusia, walaupun manusia ini paling mudi, paling kocet, umurnya kontak-kontak, banyak maksiat, tetapi manusia ini adalah manusia yang makhluk Allah paling mulia di antara yang lain. Di antara seluruh penciptaan, mau itu malaikat, mau itu arash, mau itu langit, mau apapun ciptaan Allah, di antara seluruh 18.000 macam makhluk, paling mulia adalah manusia. Kenapa demikian mulia? Karena manusia ini sampai Allah bersumpah. Allah berfirman, "Wattini wazzaitun." Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Jadi Allah bersumpah dengan buah tin, dengan zaitun. Jadi kata ulama, insyaallah guru-guru kami ini paham, setiap sesuatu yang Allah gunakan untuk bersumpah, maka ada rahasia di mana. Makanya buah tin itu banyak dibuat obat, buah zaitun, minyak zaitun. Jadi ada rahasia, baik rahasianya itu untuk kebaikan ataupun ada keburukan di dalamnya. Mulia. Jadi Allah bersumpah. Kata ulama juga, atin zaitun ini juga bisa dia makulain, bisa juga dia jabalain. Nama dua gunung itu dalam tafsir Jalain kan? Nama dua gunung di perbatasan Palestina Israel itu. Kenapa dikatakan dia gunung tin dan zaitun? Karena ia tak tiup, ia tak neluik. Awal tiup nak buat tin, buat zaitun di sana. Jadi Allah bersumpah. Wa turi sinin, dan Allah bersumpah dengan gunung Sinai, di tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Itu namanya gunung Sinai. Wa turi sinin, bukit Sinai. Jadi mulia. Kata ulama, kenapa dikatakan tur? Tidak menggunakan jabal. Jadi tur itu kata ulama di mulia, bedanya dari jabal. Namun jabal ini gunung sendik narak tiuk napi-napi bisa jabal. Sak kering kerontang itu bisa disebut jabal. Sak remben sak anu juga bisa jabal. Tapi tur kata ulama khusus untuk gunung yang subur. Karena gunung Sinai ini adalah gunung subur. Di sanalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, tempat suci. Ya Allah bersumpah. Kemudian Allah bersumpah lagi, wa hadzal baladil amin. Dan Allah bersumpah dengan balad amin, tempat yang aman, dijaga oleh Allah, tidak akan bisa disentuh. Bahkan hadi mulia, Dajjal pun tidak akan menyentuh daripada tanah haram. Allah bersumpah, itu tempat aman. Dari dulu hadi mulia dijaga, sampai Allah bersumpah tentang keamanan daripada khususnya di Mekah Baitullah ini. Dulu ketika coba lihat tentara bergajah itu, kisahnya itu mulia, nggak ada yang hadang itu. Cuman kakeknya Rasulullah SAW itu pun sendiri sampai nyerah, tapi tawakal kepada Allah. Kan ini rumah Allah, kenapa saya harus sibuk-sibuk? Nah, maka waktu datang itu tentara bergajah, beliau ini cuman apa, nekena arat bendek. Nah, dia ya biarlah Allah yang jaga. Maka Allah Ta'ala kirim daripada burung. Nah, itu dalam surat apa namanya, dalam Al-Quran Alam Taraqi, jelasnya ini mulia, sehingga mereka menjadi makul itu. Dia bagaikan apa nikir daun-daun yang dimakan oleh ulat, namanya makul. Masya Allah. Jadi kan ada daunan bis garing ya, anu doang urat-urat, anu ni ke bis potong awak ni kering tolang doang, lantung gajah ni ke. Dijaga oleh Allah.
Itu amalnya. Jadi setelah Allah bersumpah hadirin mulia, Allah kemudian jelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mulia, coba ayat ini mulia luar biasa. Ya Allah, taukidnya saja dua, lam taukid, qad taukid, laqad, sungguh. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa di dalam penciptaan manusia ini diciptakan di dalam apa? Ahsan, takwim lagi. Allah. Jadi terbaik. Ahsan ini terbaik. Kalau Hasan baik, kalau Ahsan terbaik, terbagus. Itu manusia dimulia. Dan bukan terbaik lagi ciptaan Allah yang namanya manusia, takwim lagi. Takwim ini kata ulama ta'dil. Dia sempurna dan tidak ada cacatnya sedikit pun. Itu ta'dil itu kata ulama, takwim itu imana di narak belo konte. Penantang coba ukur. Di narak cerita kecuali yang cacat itu luar. Artinya ini yang secara sempurna, secara umum. Penantang di narak cerita atas bawah. Ada ukur si meteran siapa ya pas. Itu namanya takwim kata ulama. Ta'dil. Seimbang. Kentoknya Masya Allah. Pokok sempurna di antara seluruh makhluk-makhluk Allah. Sampai Allah bersumpah manusia ini paling